Jalur ini kerap dilalui warga atau wisatawan yang menuju wisata air terjun Curug Citiis yang berada di jalur pendakian Gunung Guntur di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Oke, sekarang kita menuju Curug nih. Kayak apa sih jalanannya? Lihat aja ya. Wow, ternyata medan menanjak dan berliku di kawasan ini sangat menantang untuk saya lalui. Sambil beroff-road ria, saya juga bisa melihat lahan bekas tambang pasir. Sobat Alam, Kabupaten Garut memang layak disebut sebagai mercusuar pariwisata Jawa Barat. Pesona wilayah yang berada di 5 kaki gunung di Jawa Barat ini seolah tidak ada habisnya. Alamnya yang eksotis, permainan yang menghibur, wisata belanja, hingga tantangan penguji nyali tersedia di sini. Nah, kali ini saya akan mencoba tantangan off-road yang ada di Kabupaten Garut. Tepatnya di lereng Gunung Guntur di Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Cesa di acara ini. Nah, kali ini di kota Garut, Jawa Barat, gue bakal ajak kalian buat lihat curug yang gak kalah spektakuler dari yang tempat-tempat lainnya. Mau tahu kayak apa? Ayo ikutin bareng-bareng. Lokasi off-road ini merupakan area bekas lahan galian pasir yang sudah ditinggalkan. Namun kendaraan truk pengangkut pasir masih sering menggunakan jalur ini. Di kaki Gunung Guntur ini, dulunya pernah ada sebuah pabrik gula yang dibangun pada zaman Belanda. Ya, namun sayangnya kini yang tersisa hanya cerobong asapnya saja. Kita lihat lebih jelas kayak apa sih bangunannya. Dadah! Jadi bisa kita lihat juga di situ ada bangunan bekas Belanda yang dulu ternyata bekas pabrik gula. Nggak cuma ada wisata alam, tapi di sini juga ada wisata sejarah kalau gitu. Lanjut yuk, lagi lihat-lihat yang lain. Jalur ini kerap dilalui warga atau wisatawan yang menuju wisata air terjun Curug Citiis yang berada di jalur pendakian Gunung Guntur di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Oke, sekarang kita menuju Curug nih. Kayak apa sih jalanannya? Lihat aja ya. Wow, ternyata medan menanjak dan berliku di kawasan ini sangat menantang untuk saya lalui. Sambil beroff-road ria, saya juga bisa melihat lahan bekas tambang pasir yang menyisakan gunungan-gunungan kecil di sepanjang lereng. Ruas jalan yang sempit dan lalu lalangnya truk pengangkut pasir membuat kami harus ekstra berhati-hati. Dan sampai nih sekarang kita di sini. Alhamdulillah kita udah sampai ke tempatnya Mbak maksud, Oh, abis itu kita lanjutin jalan kaki ke atas. jalan kaki. Kita lanjutin jalan kaki. Ayo, cus. Kuy, kuy. Untuk melanjutkan perjalanan, saya harus berjalan kaki selama kurang lebih 30 menit untuk sampai ke Curug Citiis. Oke, udah mau sampai. Curugnya juga udah kelihatan. Kok ayo, ikutin gue, ikutin gue. Rasa lelah terbayar lunas saat air terjun setinggi 15 meter tampak di depan mata saya, pemirsa. Wow, dinginnya air terjun Citiis yang menyegarkan ini pun
seakan menghapus dahaga yang sejak tadi mulai terasa. Ini dia curug yang dari tadi kita tempuh, yang akhirnya sampai juga. 2 jam perjalanan, off-road udah, trekking udah, sampai juga akhirnya kita di sini. Main air seru kali ya. Lepas dulu. Yuk, main air. Seger banget. Ya, sebenarnya saya ingin berlama-lama di tempat ini. Tapi, apa boleh buat, hari semakin gelap dan saya pun harus meneruskan perjalanan. Yeay, selesai juga petualangan kita hari ini. Off-road udah, trekking udah, main air juga kita udah. Nah, jangan pada kemana-mana ya. Tunggu petualangan berikutnya, oke? Deh. Ya, setelah memacu adrenalin dengan bermain off-road dan menyusuri keindahan alam di lereng Gunung Guntur, kali ini saya akan melihat salah satu situs peninggalan sejarah, yaitu Candi Cangkuang. Candi Hindu yang pertama kali ditemukan di Tatar Sunda ini terletak di Kampung Pulo, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Halo guys. Nah, Garut itu ternyata nggak cuma punya yang namanya wisata alam dan wisata kuliner, tapi juga punya wisata sejarah, yaitu Candi Cangkuang. Candi ini merupakan candi Hindu yang pertama kali ditemukan di Tanah Sunda. Mau tau kayak apa? Ikutin. Kuy kuy. Kompleks candi ini berada di sebuah bukit kecil tepat di tengah Telaga Cangkuang. Buat sampai ke Candi Cangkuang itu, kita harus naikin rakit-rakit ini. Rakit ini merupakan sarana transportasi mereka buat sampai di Candi Cangkuang yang adanya di belakang kita sekarang posisinya. Nah, rakit bambu ini mampu menampung maksimal 20 orang wisatawan dan dijalankan dengan cara didorong menggunakan tongkat bambu. Ya, saya pun penasaran seperti apa ya sulitnya menjalankan rakit ini. Boleh nyobain nggak, Pak? Boleh. Mau dong. Gimana Pak caranya, Pak? Iya. Alhamdulillah. Oh sambil gitu ya? Kita cobain. Atasin dulu. Tekan dikit. Iya. Dorong. Ngebut, ngebut, ngebut. Ya, nyangkut, nyangkut. Ternyata nggak gampang buat dorong rakit biar cepet nyampe. Udahlah, capek duduk lagi ya. Deh. Yeay, sampai juga akhirnya. Ayo ikutan ke dalam. Kuy kuy. Nah, sobat alam, di bagian bawah bukit ini ternyata banyak kios yang menjajakan berbagai oleh-oleh. Wah, sayang sekali untuk saya lewatkan ya. Nah, sebelum memasuki kawasan candi, kita akan melewati sebuah kampung adat namanya Kampung Pulo. Ini disebut Kampung Pulo karena lokasinya yang berada di pulau kecil yang ada di danau ini. Di kampung yang didirikan oleh Mbah Dalem Arif Muhammad sekitar abad ke-17 ini, hanya terdapat 6 unit rumah dan sebuah masjid. Jumlah rumah di kampung ini tidak boleh bertambah dan hanya dihuni oleh 6 kepala keluarga. Jika ada anak yang menikah, maka ia harus keluar dan mencari tempat tinggal di luar kampung.